Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Harry Weiss. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan dan juga belajar dari tokoh yang bernama Harry Weiss. Biarlah Tuhan yang menyertai kami di dalam belajar firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 yang berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu sekalian, Harry Weiss. Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu siapakah Harry Weiss itu? Rasanya kita tidak tahu dengan nama itu. Dan kalau saya sebutkan sebuah nama Houdini, apakah Bapak Ibu sekalian ada yang tahu? Rasanya bagi mereka yang usianya di atas 45 atau 50 tahun, pasti rata-rata sudah tahu nama Houdini. Ya, Houdini adalah seorang pesulap yang ahli meloloskan diri dari berbagai perangkap atau ikatan. Dari ikatan tali, pintu sel, borgol, dan sebagainya. Nah, nama asli Houdini adalah Harry Weiss. Pada suatu hari dalam sebuah pertunjukan di sebuah penjara kecil bernama British Isles, Houdini mengalami kesulitan dalam mengutak-ngatik kunci sel tersebut. Biasanya dalam 30 detik Houdini bisa membuka kunci sel, tapi kali ini ia gagal. Hal ini membuat Houdini menjadi lelah dan frustasi. Maka Houdini tidak melakukan apa-apa lagi, berdiam saja. Houdini bersandar pada pintu sel tersebut. Anehnya, pintu itu segera terbuka sebab ternyata pintu itu tidak terkunci. Ketika berdiam diri, justru Houdini menemukan penyelesaian untuk masalahnya itu. Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang dialami Houdini dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi permasalahan hidup, kita perlu punya waktu khusus untuk berdiam diri. Khususnya berdiam diri di kaki Tuhan Yesus. Berdiam di kaki Tuhan Yesus mampu membuat pikiran kita menjadi tenang, dan tentunya kita akan mendapat hikmat dari Tuhan Yesus untuk mengatasi segala permasalahan kita tersebut. Bapak Ibu sekalian, sedangkan ketika kita mengalami permasalahan, seringkali kita tidak berdiam diri di kaki Tuhan Yesus. Kita lebih sering mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan kita itu. Kita sibuk mencari solusi sendiri untuk mengatasinya. Dan biasanya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini membuat kita menjadi lelah dan frustasi. Bapak Ibu sekalian, jadi mengapa kita tidak mencoba duduk di kaki Tuhan Yesus dan menyerahkan semuanya kepadanya? Pemazmur juga mengalami permasalahan dalam hidupnya. Dan pemazmur mau datang dan duduk di kaki Tuhan. Ketika pemazmur melakukan ini, duduk di kaki Tuhan, pemazmur mengalami bagaimana Tuhan bertindak. Pemazmur bersaksi bahwa Tuhan itu benar-benar tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penyelesaian permasalahan kita mungkin di luar dugaan kita. Dan bahkan sangat mungkin sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan kalau Tuhan Yesus sungguh terbukti dapat menolong kita, mengapa kita tidak datang dan duduk diam di kaki Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.